Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, mudah-mudahan yang menjawab salam Allah izinkan masuk surga. Aminnya lebih kencang daripada yang jawab salam. Saya ulangi kembali, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin hamdan katsiran kama amal. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq wan nasiril haqq bil haqq wal hadi ila siratal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim haqqa qadri bi maqdiril azim. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. Na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatin minas samai wal ard. Jikalau penduduk bumi itu semakin beriman kepada Allah, semakin takut kepada Allah, semakin bertakwa kepada Allah, Allah bersumpah akan bukakan kita pintu keberkahan dari langit sampai ke bumi. Mudah-mudahan karena perkara kita salat subuh berjamaah dilanjutkan dengan ta'lim muta'allim atau majlis ilmu ini, insyaallah Allah berikan kita keberkahan fid dunya wal akhirah. Allah berkahi umur bapak ibu, Allah berkahi rumah tangganya, Allah berkahi harta bendanya, dan Allah berkahi anak-anaknya, dan insyaallah Allah berkahi dalam bentuk husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Bapak ibu yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, yang besar tidak tersebut gelar, yang muda tak terpanggil nama, namun tak mengurangi rasa hormat kepada semua yang hadir. Mudah-mudahan kita yang duduk berkumpul di rumah Allah ini senantiasa mendapatkan rahmat dan ampunannya Allah. Amin ya rabbal alamin. Bersyukur kita kepada Allah dengan kalimat Alhamdulillahi rabbil. Kita bukan orang baik, kita bukan orang soleh, kita bukan orang alim, tapi masih Allah berikan kesempatan untuk melangkahkan kaki, mengayunkan tangan, duduk bersimpuh di rumah Allah. Sementara banyak orang yang lebih baik dibandingkan kita, banyak orang yang lebih soleh dibandingkan kita, banyak orang yang lebih alim dibandingkan kita. Namun hari ini dia terbaring di rumah sakit, kakinya tak bisa melangkah, tangannya tak bisa mengayun, tak punya kesempatan duduk bersimpuh di dalam rumah Allah ini. Maka tak ada kalimat yang pantas keluar dari lisan kita selain ucapan Alhamdulillahi rabbil. Yang kedua, marilah sama-sama kita bersalawat dan salam kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan kalimat Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Nabi Allah, assalamu alayka ya Habibullah. Bapak Ibu, saya bocorkan satu-satunya amal yang pasti diterima oleh Allah. Salat kita belum tentu diterima oleh Allah, puasa kita belum tentu diterima oleh Allah, zakat haji kita belum tentu diterima oleh Allah. Kenapa? Karena Allah perintahkan kita salat, Allah tidak salat. Allah perintahkan kita puasa, Allah tidak puasa. Allah perintahkan kita zakat, Allah tidak zakat. Allah perintahkan kita haji, Allah pun tak haji. Tapi ketika Allah perintahkan kita untuk berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah yang pertama kali bersama para malaikat yang bersalawat kepada Nabi Muhammad dengan kalimat innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Coba bayangkan Bu, coba bayangkan ketika Allah perintahkan salawat, Allah duluan yang bersalawat kepada Nabi Muhammad, maka amalan ini pasti diterima oleh Allah. Maka perbanyaklah bersalawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang berbahagia ini Bapak Ibu, saya membawa buku yang berjudul 15 penyebab hilangnya berkah. Salah satu penyebab hilangnya berkah yaitu bakhil. Tahu bakhil Bapak Ibu? Kalau tidak tahu bakhil, loke. Tahu loke? Medit. Tahu medit? Ceke. Tahu ceke? Kata orang barat, sampili karya. Alah sampili dijawab dulu lah ya, Masya Allah. Coba bayangkan Bapak Ibu ini mata Allah Subhanahu wa ta'ala, begitu dahsyatnya ya, orang-orang yang pelit, orang-orang yang bakhil, sesungguhnya dia sudah terpedaya dengan syaitan. Sesungguhnya dia sudah mengikuti jalannya iblis. Sesungguhnya dia sudah mendapatkan bisikan-bisikan dari iblis, kemudian dia ikuti apa yang disampaikan oleh iblis di telinganya, di pikirannya, dan di hatinya. Ada dalilnya Ustaz? Ada. Begitu dahsyat dan luar biasanya Allah menyampaikan pesan di dalam surat Al-Baqarah. Ya Bapak Ibu Allah Subhanahu wa ta'ala, ayat 68. Bapak Ibu bisa catat, bisa buka surat Al-Baqarah ayat 68. Apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala? Nauzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asy-syaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Sesungguhnya syaitan menakut-nakuti kamu dengan kemiskinan. Jadi orang bakhil itu Bapak Ibu enggak mau sedekah, enggak mau berinfak. Kenapa? Karena dia takut miskin. Ditakuti sama setan. Udahlah, kotak bakul itu biarkan aja lah, lewatkan aja, enggak usah lagi diisi, nanti kau miskin dibuatnya. Masya Allah. Kemudian wa ya'murukum bil fahsya. Apa yang terjadi? Setan mengajak dia menjadi orang yang kikir, menjadi orang yang bakhil, menjadi orang yang sampili karya. Masya Allah. Kemudian apa lagi? Wallahu ya'idukum maghfiratun. Dan Allah memerintahkan engkau untuk banyak mendapatkan ampunan ketika kita berinfak, ketika kita bersedekah. Allah ampunkan dosa-dosa kita. Apa yang terjadi? Allah katakan wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadlan wallahu wasi'un alim. Dan Allah minta kita untuk dapat keutamaan daripada berinfak, bersedekah, menjadi orang yang dermawan. Masya Allah. Ternyata selama ini yang membuat kita malas bersedekah tuh ternyata ada gangguan iblis, ada gangguan syaitan. Ada orang Bapak Ibu ini Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika ceramah seperti ini Bapak Ibu, jangan kotak bakul Bapak Ibu. Dia lakukan juga amalan Bapak Ibu. Apa amalannya? Dia nunduk sambil baca istighfar. Astagfirullah, 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 astagfirullah. Lewat kotak bakul berubah zikirnya. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Masya Allah. Ada nggak orang yang seperti itu Bapak Ibu? Ada di sini orangnya? Saya yakin di sini tidak ada Bapak Ibu. Itu mah di Kubang Bapak Ibu. Bapak Ibu di sini insya Allah tak ada. Tak ada bagaimana Ustaz? Tak ada yang mau ngaku maksudnya Bapak Ibu. Maka Bapak Ibu Allah lihat, Allah mengajak kita untuk berbuat kebaikan, untuk mendapatkan ampunan. Lewat mana? Lewat kedermawanan kita. Maka Bapak Ibu Allah Subhanahu wa ta'ala, jangan lagi Bapak Ibu diperdaya oleh iblis dan syaitan. Karena emang luar biasa Pak, iblis dan syaitan tuh pengen menggagalkan seluruh amal-amal soleh kita. Dia pengen menjadikan kita orang yang rugi. Padahal Allah juga udah nasihati. Apa kata Allah? Nauzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr. Demi waktu banyak manusia itu yang jadinya rugi. Ibu bapak, kalau saya mau tanya nih, boleh tanya, ibu bapak mau jadi orang yang beruntung apa jadi orang yang rugi? Cuma separuh yang pengen beruntung, yang lain biarlah rugi sana. Allah, pengen jadi orang beruntung atau rugi? Coba bayangkan, siapa orang yang beruntung? Illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haq wa tawasau bil sabr. Orang yang beruntung berganti hari, berganti bulan, berganti tahun, detik jadi menit, menit jadi jam adalah orang yang bertambah imannya
dan kemudian banyak amal solehnya, dan mau mendengarkan nasihat dari orang lain. 3 Bapak Ibu kalau pengen jadi orang beruntung. 1, kata Allah Subhanahu wa taala, orang yang bertambah iman. Bapak Ibu kalau boleh saya tanya, selama 2022 berganti dengan 2023 ini, imannya semakin bertambah apa semakin berkurang? Halo, masih ada orang? Saya pikir saya di dunia lain Bapak Ibu. Imannya semakin bertambah apa semakin berkurang? Oh, pede kali Ibu jawabnya. Insya Allah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, iman tidak boleh kurang, iman harus bertambah. Iman tidak boleh turun, iman harus terus naik. Maka kalau boleh saya tanya yang kedua, iman Bapak Ibu selama ini semakin naik apa semakin turun? Nilai hebatnya Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Saya tanya semakin naik apa semakin turun? Naik turun jawabannya. Masya Allah. Kalau naik Ustaz, iman kami rajin kami ke masjid Ustaz. Tapi kalau lagi turun tak nampak batang hidung kami. Maka bagaimana orang yang imannya bertambah Bapak Ibu yang dirahmati Allah? Allah sampaikan di dalam surat Al-Anfal. Buka surat Al-Anfal ayat yang ketiga. Alladzina yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfikun. Orang-orang yang bertambah imannya, orang yang memenuhi panggilan Allah tepat pada waktunya. Ketika dia dipanggil oleh Allah, dia tidak abaikan, dia dengar dan dia datang. Lalu siapa lagi orang yang bertambah imannya? Sesudah